Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelas 21 F6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Desain Sistem Informasi Pendataan Penduduk Desa. Dosen pengampu Bu Dwi Nuraini dan anggota kelompok yang terdiri dari Agil Ilham Putra dengan NIM 21114220, Radian Wisnuwardana 2114221, Muhammad Rizky Febrianto 2114222, Hafid Rahmada Rizky 21114240, Izul Alfarizi 21114244. Ini ada daftar isi. Ya, saya sendiri Muhammad Rizky Febrianto dengan NIM 214222. Latar belakang. Instansi pemerintah pada tingkat yang paling bawah adalah kantor kepala desa, di mana merupakan suatu instansi yang melakukan pendataan penduduk, terutama dalam proses pembuatan kartu keluarga, yaitu KK, surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan pendatang, dan surat keterangan pindah. Untuk dapat meningkatkan pendataan penduduk beserta laporannya kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu kecamatan, maka diperlukan langkah-langkah pengembangan sistem pendataan. Pengembangan ini akan memanfaatkan teknologi informasi yang akan membantu pendataan penduduk di suatu desa, terutama pada proses pendataan penduduk atau keluarga, surat kelahiran, surat kematian, surat keterangan pendatang, dan surat keterangan pindah yang memerlukan kecermatan dan ketelitian tinggi. Sehingga dalam waktu yang singkat, pembuatan laporan pendataan penduduk tersebut di atas dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dan dapat memberikan laporan secara cepat dan tepat. Identifikasi masalah. Yang pertama, sulitnya pemberian data, informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan pendataan penduduk tertentu. Kedua, kegiatan pemeriksaan laporan hasil pendataan penduduk tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu karena proses memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, perangkat komputer yang telah ada tidak digunakan secara optimal untuk pengolahan data. Berdasarkan uraian di atas, serta manfaat yang besar dari sistem informasi pendataan penduduk untuk membantu instansi pemerintah dalam menghitung angka kepadatan penduduk dalam suatu desa, maka penulis mencoba. Tujuan untuk menganalisis desain sistem informasi pendataan dengan menggunakan metode prototipe. Sistem ini akan membantu pemerintah desa dalam mengumpulkan data warga dan menyimpannya dalam basis data. Ya, ini ada stakeholder yang terdiri dari manajer ke sistem analis, ke database administrator, dari database administrator ke programmer, lalu balik lagi ke manajer. Dan yang terakhir ada UI designer. Manajer sistem informasi bertanggung jawab mengawasi seluruh kehidupan teknologi informasi dari suatu organisasi. Bergantung pada ukuran organisasi, mereka mungkin bertanggung jawab atas beberapa departemen, tapi kemudian bertanggung jawab untuk mempekerjakan dan mengelola kontraktor luar. Sistem analis. Bertugas untuk menganalisa, menyusun, dan menerapkan sistem. Seorang sistem analis akan mengurus aplikasi, sistem, dan penyimpanan data, serta meningkatkan kinerja sistem yang ada, database administrator, untuk memastikan database perusahaan dapat dengan mudah digunakan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dan agar sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak jarang database administrator juga akan bekerja dengan tim manajemen organisasi untuk memahami kebutuhan data perusahaan dan merencanakan tujuan dari database dalam perusahaan itu sendiri. Programmer. Tanggung jawab programmer adalah menulis kode dan mengimplementasikan program komputer pada banyak sistem dalam bisnis, mengoptimalkan pengkodean dalam sistem, berkolaborasi dengan pengembang perangkat lunak lain dalam pembuatan program. Desainer bertanggung jawab atas rangkaian rencana inovasi dalam menciptakan produk yang diinginkan dan sejalan dengan brand atau strategi perusahaan. Pekerjaan ini memerlukan kemampuan mendesain barang yang mudah digunakan dan menarik dari segi bentuk. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Metode prototype. Kelompok kami menggunakan metode prototype dalam pengembangan web ini dengan tujuan pendekatan yang lebih optimal. Metode prototype memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya lebih sesuai dalam
menganalisis desain informasi, memperoleh umpan balik pengguna, dan mengembangkan web kami agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan ini langkah-langkah untuk membuat prototipe. Yang pertama, tentukan tujuan dan target pengguna. Yang kedua, buat sketsa atau gambaran kasar produknya. Yang ketiga, pilih jenis prototipe yang akan digunakan. Yang keempat, buat prototipenya. Yang kelima, uji prototipenya, evaluasi, dan perbaikan produk. Ini perencanaan proyek. Gambaran umum proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan aplikasi online yang efisien dan ramah pengguna untuk mengunduh data. Sistem ini menggunakan pengguna untuk mengakses dan memasukkan informasi tanpa harus antri lagi di balai desa. Namun mereka hanya membutuhkan akses internet dan dapat digunakan jika memiliki data internet. Tentunya adanya aplikasi ini memudahkan para pengguna khususnya masyarakat desa untuk mengunduh informasi dan mencari informasi tentang urusan pemerintah desa serta memberikan rasa efisiensi. Sini ada tujuan proyek, tujuan fungsionalitas. Sini ada tujuan bisnis dengan isinya, dan tujuan teknologi, dan tujuan kualitas. Sini ada kendala juga. Cakupan proyek. Proyek aplikasi download data online ini merupakan proyek yang berfungsi sebagai alternatif pengolahan data administrasi desa. Sistem informasi ini diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dibuat sebagai alternatif untuk memudahkan pengguna dalam melakukan penginputan data dan pengolahan data untuk keperluan administrasi desa. Modul yang dikembangkan, pengelolaan data penduduk, menu laporan, menu permintaan surat, menu pengajuan surat, menu pada data pendatang, buatan kartu, pembuatan KTP, permohonan pindah, daftaran kelahiran, daftaran kematian. Dan anggaran dana yaitu terdiri dari dana pembekalan, dana transportasi, dana konsumsi, pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah, random akses memori 3 MB, dan penyimpanan 64 GB, pulsa internet bulanan, dan dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Profil objek penelitian, kondisi pendataan penduduk saat ini, pada sebagian besar desa masih menggunakan sistem manual dalam pendataan penduduk. Data penduduk diarsipkan dalam bentuk kertas dan sulit diakses serta rawan terhadap kerusakan dan kehilangan. Pengolahan data penduduk juga memakan waktu lama karena harus dilakukan secara manual. Permasalahan pendataan penduduk dalam kondisi pendataan penduduk yang masih manual. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti keakuratan data, keterbatasan aksesibilitas, keterlambatan pengolahan data. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi pendataan penduduk desa berbasis web yang efisien, akurat, dan mudah diakses. Sistem ini akan memberikan solusi atas permasalahan yang ada dalam pendataan penduduk desa. Metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer akan dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak desa dan masyarakat, serta studi dokumen terkait. Data sekunder juga akan diperoleh dari lembaga statistik dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Kelima, manfaat penelitian. Implementasi sistem informasi pendataan penduduk desa berbasis web diharapkan dapat memberikan manfaat berikut. Yang pertama, peningkatan akurasi dan integritas data penduduk, peningkatan efisiensi pengolahan data penduduk, aksesibilitas informasi penduduk yang lebih mudah dan cepat, dukungan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya Hafid Rahmada Rizky, NIM 21114240. Akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visinya akan menjadikan platform terdepan dalam pendataan penduduk desa, memberikan pengalaman pengguna yang terbaik, dan menjadi mitra yang terpercaya bagi perangkat desa dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka. Lalu misinya yang pertama ada meningkatkan akurasi dan kecepatan pendataan penduduk. Yang kedua ada untuk memudahkan aksesibilitas data. Yang ketiga,
mengintegrasikan data penduduk dengan sistem terkait. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dan dalam penggunaan sistem informasi. Yang kelima, menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Dan yang terakhir, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk job desk-nya yang pertama, kepala desa itu bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pendataan penduduk desa. Yang kedua, memberikan dukungan dan arahan strategis terhadap penggunaan sistem informasi di tingkat desa. Yang ketiga, berperan sebagai pengambilan keputusan utama dalam hal kebijakan penggunaan dan pengembangan sistem informasi. Lalu yang kedua ada petugas pendataan penduduk. Eh, Tugasnya yang pertama bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data penduduk secara rutin. Yang kedua, mengelola input data penduduk dalam sistem dan memastikan akurasi data yang dimasukkan. Yang ketiga, berperan sebagai pengguna utama sistem informasi pendataan penduduk desa. Lalu selanjutnya ada staf IT desa. Tugasnya itu bertanggung jawab atas pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem informasi pendataan penduduk desa. Yang kedua, menyediakan dukungan teknis kepada pengguna sistem informasi jika terjadi masalah atau kesulitan. Yang ketiga, memastikan keamanan dan kerahasiaan data dalam sistem. Lalu yang keempat ada tim pengelola sistem informasi. Tugasnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam mengelola pengembangan dan penggunaan sistem informasi pendataan penduduk, lalu merancang kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait penggunaan sistem informasi. Lalu yang kelima ada pengguna akhir atau masyarakat desanya sendiri. Itu tugasnya untuk menjadi pihak yang menggunakan sistem informasi pendataan penduduk desa untuk mengakses informasi penduduk, melaporkan data, atau melakukan permintaan layanan terkait pendataan, dan memiliki akses terbatas sesuai dengan peran dan kewenangan yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya analisis kelemahan pitches-nya. Analisis yang pertama tentang performance-nya. Pada sistem berjalan, waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan data penduduk desa membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Lalu sistem usulannya, untuk meningkatkan infrastruktur teknis sistem pendataan penduduk desa online termasuk server yang kuat dan stabil serta pemeliharaan rutin untuk memastikan ketersediaan sistem yang baik. Lalu yang kedua, information, sistem berjalannya, segi akurat segala pekerjaan, proses pencarian, pencatatan data, dan pengolahan data masih bersifat manual. Segi tepat waktu proses yang berkaitan pencarian data dan mengolah data masih menggunakan cara manual juga. Lalu selanjutnya segi relevan dalam pencarian arsip penduduk yang tidak sesuai dengan urutan. Untuk sistem usulannya, meningkatkan otomatisasi dalam sistem pendataan penduduk desa, menerapkan fitur-fitur otomatis input data penduduk secara instan, lalu konfirmasi data otomatis sehingga mengurangi waktu yang diperlukan oleh petugas dalam pemrosesan data dan mengurangi ketergantungan pada interaksi manusia. Lalu selanjutnya ekonomi. Untuk sistem berjalannya, form kosong yang telah dicetak terkadang masih tersisa banyak tidak terpakai dan bahkan sampai usang atau rusak dan akhirnya hanya terbuang. Lalu untuk sistem usulannya, kebijakan fleksibilitas dalam penggunaan formulir bisa menggunakan formulir online sehingga lebih efektif dan hemat biaya. Selanjutnya kontrol. Pengecekan data jarang dilakukan sehingga keamanan data penduduk desa kurang terjaga dengan baik. Lalu selanjutnya cadangkan data secara berkala dan simpan cadangan di tempat yang aman. Dengan melakukan cadangan data secara teratur, risiko kehilangan atau kerusakan data dapat diminimalisir dan pemulihan data dapat dilakukan dengan cepat jika diperlukan. Selanjutnya efisiensi. Pengolahan data penduduk yang masih dilakukan dengan manual terkesan lama dan kurang efektif sehingga menghambat penggunaan yang efisien. Menerapkan strategi manajemen pengolahan data penduduk desa yang efisien dan gunakan teknologi identifikasi yang cepat menggunakan fitur urutan berdasarkan abjad untuk mempercepat proses pencarian dan pengakuan data pelanggan. Lalu yang terakhir untuk servisnya, pencatatan manual dengan kertas memperlambat proses pendataan penduduk desa sehingga menimbulkan waktu antrian yang cukup lama. Langkahnya untuk menerapkan fitur-fitur otomatis input data penduduk secara instan, konfirmasi input data otomatis sehingga akan mengurangi waktu yang diperlukan petugas dalam pemrosesan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Lalu kali ini saya Agilina Putra. Saya akan menjelaskan analisis kelayakan sistem
Analisis kelayakan sistem informasi pendataan penduduk desa melibatkan evaluasi beberapa aspek penting untuk menentukan apakah website ini layak untuk dikembangkan dan diimplementasikan. 1. Aspek teknis. Kompatibilitas teknologi. Menilai apakah teknologi yang akan digunakan dalam sistem sesuai dengan infrastruktur IT yang sudah ada di desa, seperti jaringan internet dan perangkat komputer yang tersedia. Kedua, keandalan teknis. Memastikan bahwa sistem informasi dapat berjalan secara stabil dan konsisten tanpa mengalami gangguan yang sering. Ketiga, keamanan informasi. Menilai apakah sistem memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data penduduk dari akses yang tidak sah atau menyalahgunaan informasi. Kedua, ada aspek ekonomis, yaitu biaya pengembangan, menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi, termasuk biaya perangkat lunak, perangkat keras, dan tenaga kerja. Kedua, ada biaya operasional, yaitu menganalisis biaya operasional sistem informasi setelah diimplementasikan seperti biaya pemeliharaan, dukungan teknis, dan pelatihan pengguna. Ketiga, ada manfaat dan nilai tambah, yaitu menilai manfaat yang dihasilkan dari sistem informasi baik secara finansial maupun non-finansial, seperti peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pendataan penduduk. Ketiga, ada aspek operasional, yaitu ada ketersediaan sumber daya, menilai apakah desa memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan mengoperasikan sistem informasi. Kedua, ada integrasi dengan proses yang ada, yaitu memastikan bahwa sistem informasi dapat terintegrasi dengan proses dan kegiatan yang sudah ada di tingkat desa. Ketiga, ada kecepatan dan kinerja, yaitu mengukur performa sistem dalam hal kecepatan akses data dan pengolahan informasi agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan desa. Keempat, ada aspek sosial. 1. Dukungan dan partisipasi masyarakat, yaitu menilai tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat desa dalam penerapan sistem informasi pendataan penduduk. Aspek ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Yang kedua, ada pengaruh sosial dan budaya. Menganalisis dampak sosial dan budaya dari penggunaan sistem informasi pada masyarakat desa dan memastikan bahwa sistem ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, ada perancangan sistem. Ada DFD, di sini ada admin, data login ke data login tabel user. Yang kedua ada DFD level 1 login. Ini ada gambarnya dan contohnya. Ada DFD level 1 master. Ada DFD level 1 laporan. Dan di sini ada ERT. ERT itu ada warga, kartu keluarga, user, dan mutasi. Di sini ada berbagi. Yang C ada relasi tabel. Di sini tabelnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Izal Fariji dengan NIM 21114244 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pada tahap selanjutnya itu perancangan interface, yang dimana perancangan interface adalah untuk menampilkan tampilan awal pada website yang akan kami buat. Di sini ada tampilan awal, yaitu pendataan warga, tampilan login. Setelah login akan muncul tampilan dashboard, yang dimana di dashboard berisi data warga, data kartu keluarga, data mutasi, serta data-data lainnya termasuk data user. Berikut adalah tampilan dari data warga. Dan ini adalah tampilan dari data kartu keluarga. Dan ini adalah tampilan dari data mutasi.
Dan ini adalah tampilan dari data galeri. Dan ini juga ada tampilan user yang dapat mengakses website. Selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem pada informasi pendataan penduduk desa berfungsi untuk merencanakan, melacak, dan mengelola semua aktivitas pengujian yang akan dilakukan dalam tabel ini. Setiap pengujian memiliki kolom yang memuat informasi terkait persiapan, hasil, dan catatan, dan lain-lain. Di mana nomor 1, jenis pengujian menggunakan pengujian fungsional. Deskripsi pengujian, verifikasi data, memastikan data yang dimasukkan dengan benar. Pengujian fungsional, menguji fitur dan fungsi sistem. Persiapan pengujian, mempersiapkan data sampel untuk dimasukkan ke dalam sistem. Pengujian fungsional, membuat daftar fitur dan fungsi yang akan diuji. Hasil pengujian, semua data terverifikasi dengan benar. Semua fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi. Catatan dan keterangan, tidak ada kecacatan data, tidak ada bug atau error yang ditemukan. Untuk pengujian kedua yaitu pengujian keamanan. Uji keamanan, akses memastikan akses terbatas oleh roles. Mengatur akses berdasarkan peran pengguna. Hanya pengguna berperan tertentu yang dapat mengakses. Pengujian berhasil, akses terbatas sesuai peran. Uji coba pelindungan data, memastikan data terlindungi, menginskripsi data, dan mengatur mekanisme autentikasi data di inskripsi dan aman dari akses yang tidak sah. Sistem keamanan terbukti efektif. Pengujian kinerja, uji beban, load testing, mengukur kinerja saat beban maksimal. Uji respon waktu, mengukur waktu respon sistem. Membuat skenario uji beban yang sesuai, mengukur waktu respon pada berbagai operasi sistem. Sistem tetap responsif dan stabil dan pada beban maksimal. Kinerja sistem teruji dengan baik pada beban maksimal, waktu respon sistem sesuai dengan target, waktu respon sistem optimal. Pengujian kompatibilitas, pengujian pada berbagai perangkat dan platform. Menguji sistem di berbagai perangkat dan platform, sistem berfungsi dengan baik di semua perangkat, kompatibilitas sistem terverifikasi. Pengujian pada berbagai browser, menguji di berbagai browser yang umum digunakan, sistem berfungsi dengan baik. Kompatibilitas sistem terverifikasi. Pengujian pengguna UAT, melibatkan pengguna AI dalam pengujian, mengundang pengguna untuk melakukan pengujian pada berbagai browser, menguji sistem di berbagai browser yang umum digunakan, sistem berfungsi dengan baik di semua browser, kompatibilitas sistem terverifikasi. 5. Pengujian pengguna atau UAT, melibatkan pengguna AI dalam pengujian, mengandung pengguna untuk melakukan pengujian. Pengguna merasa sistem mudah digunakan dan sesuai masukan pengguna diambil untuk perbaikan terakhir. Yang keenam ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi data, menguji integrasi dengan memastikan sistem terintegrasi dengan sistem. Integrasi data berhasil, data dapat diakses dari sistem, integrasi dengan sistem lain terverifikasi. Sistem lain, pengujian integrasi pihak eksternal, menguji koneksi dengan pihak eksternal, koneksi terjalin dengan baik, integrasi dengan pihak eksternal terverifikasi. Yang terakhir nomor 7 yaitu pengujian pemulihan. Pengujian pemulihan menguji kemampuan pemulihan dari kegagalan, melakukan simulasi pemulihan dari kegagalan sistem. Pemulihan sistem berhasil dilakukan, kemampuan pemulihan sistem teruji. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang digunakan pada proyek kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Wisnu.
Saya Radian Wisnuwardana dengan NIM 21114221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil panel proyek kami. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil website yang sudah kami buat. Untuk pertama-tama yaitu tampilan awal yaitu login terlebih dahulu. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita memasukkan akunnya terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan username yaitu admin2. Lalu password juga sama admin2. Lalu kita klik login. Oke, untuk tampilan dari dashboardnya kurang lebih seperti ini. Di bagian atas ada aplikasi pendataan warga, lalu di sini ada nama admin, beberapa tombol. Nah, untuk isi dashboardnya sendiri menampilkan data warga. Nah, di sini ada totalnya, lalu ada data kartu keluarga, total juga, dan data mutasi. Oke, untuk selanjutnya masuk ke data warga. Oke, untuk data warga tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada daftar warga yaitu ada NIK, nama warga, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan. Nah, di sini sementara ada 3 data. Nah, kemudian apabila kita ingin menambahkan data, kita tinggal klik bagian tambah. Nah, kita langsung saja ketikkan di sini NIK, kita salah aja. Lalu nama warga. Nah, di sini misalkan saya isi tempat lahir Gunung Kidul, tanggal lahir kita bebas saja ya. Oke, jenis kelamin laki-laki. Untuk alamat KTP kita samakan saja. Bagian alamat juga sama. Saya mempermudah. Oke, di sini kita asal saja ya. Nah, untuk kabupaten kota kita samakan alamat tadi. Oke, untuk RT RW bebas. Agama di sini kita pilih. Pendidikan terakhir di sini ada beberapa pilihan ya. Saya pilih S1. Pekerjaan di sini ketikkan mahasiswa. Di sini ada status perkawinan, lalu status tinggal di sini ada tetap dan kontrak. Oke, jika sudah semuanya kita klik simpan. Oke, tambah warga berhasil. Nah, untuk melihat apakah tambah data sudah berhasil, kita klik pada bagian lihat data. Oke, di sini data sudah berhasil ditambahkan. Ini ada di urutan keempat ya. Oke, untuk tampilan kurang lebih seperti ini. Oke, langsung kita lanjut ke pada bagian data kartu keluarga. Untuk tampilannya kurang lebih sama dengan data warga. Di sini ada nomor kakak, nama kepala keluarga, NIK kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, alamat, RT RW. Dan untuk menambah data kartu keluarga, yaitu masih sama dengan data warga, kita tinggal klik tambah di sini. Oke, kita isikan seperti tadi. Kita isikan bebas. Nih, di sini ada ID kepala keluarga, kita pilih. Untuk alamat, dan seperti tadi. Oke, kita isi semuanya. Nah, apabila sudah selesai, klik simpan.
Oke, tambah kartu keluarga berhasil. Nah, untuk melihat datanya, kita klik lihat data. Oke, di sini sudah tertambah ya. Bagian urutan keempat. Nah, lalu selanjutnya ke data mutasi. Untuk tampilan kurang lebih sama ya. Di sini masih 0 karena belum ada data yang masuk. Oke, selanjutnya ada galeri, menu galeri. Nah, di sini itu fungsinya untuk menambahkan profil desa. Nah, jadi nanti di sini ada opsi ini tambahkan. Nah, di sini ada part. Nah, di sini itu bisa upload foto, mungkin foto dari desanya itu atau foto siapa. Nah, di sini ada caption, tulis saja caption, lalu tautan ini misal klik, maaf, ada link dari desa tersebut. Kalau sudah, tinggal klik simpan dan untuk lihat data seperti data warga dan data keluarga tadi. Oke, yang selanjutnya ada menu user. Oke, jadi di sini itu menampilkan user yang dapat mengakses website pendataan penduduk ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat ada 3 yang bisa mengakses. Oke, di sini nah, saya tadi sudah login menggunakan admin 2 bernama Rian ya di sini. Nah, ini statusnya admin. Nah, lalu yang bawahnya ini ada RD, keterangan RW. Nah, ini statusnya RW. Jadi kita kalau akan login menggunakan akun bernama RD, maka statusnya RW. Dan itu pun aksesnya terbatas berbeda dengan admin. Contohnya seperti ini. Kita logout dahulu. Oke, lalu kita login lagi, masukkan namanya RD. Nah, untuk akun RW itu sebenarnya sama dengan admin, bisa melihat data warga, data kartu keluarga. Nah, namun perbedaannya di sini, jika yang login itu RW, tidak bisa melakukan menambah data. Jadi di sini hanya bisa melihat saja. Sama di data kartu keluarga juga hanya bisa melihat data saja. Pada data mutasi juga, pada data galeri tetap bisa menambahkan. Nah, sama perbedaannya, status RW tidak bisa melihat user siapa yang bisa mengakses website ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk status yang bisa mengakses website ini. Oke, kita logout ya. Oke, logout nanti kembali ke tampilan awal login. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.